Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Pun demikian juga dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan di dalam ilmu agama. Apakah itu seorang ustadz, apakah itu seorang ulama, seorang kiai, dan yang lainnya. Ini kalau kita amati juga, khususnya saya yang orang awam, melihatnya itu, mestinya beliau-beliau ini di dalam menyikapi masalah yang ada di negara kita sekarang ini, karena dia punya kemampuan ilmu, punya kemampuan yang lain, ya mestinya tidak hanya sekedar makrufnya saja yang disampaikan, menyuruh dalam kebaikan-kebaikan saja yang disampaikan. Mesti juga berani untuk menyerukan atau mencegah hal-hal yang mungkar. Arti mencegah di sini ya tentu mau memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga yang memang mengurusi di bidangnya itu. Memang kalau kita perhatikan sangat sedikit orang-orang yang berani untuk mencegah kemungkaran ini. Kalau hanya sekedar menyampaikan kebaikan, siapapun bisa. Orang awam pun bisa saling ngomong mana yang baik, mana yang buruk, itu mampu. Dan mesti menyampaikan. Artinya semua bisa. Boleh dikatakan semua bisa. Karena orang itu kan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau sebaliknya, mencegah dari hal-hal yang mungkar, mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat, mencegah dari perbuatan yang merugikan orang lain, itu sangat berat. Sangat beda jauh dengan kita menyampaikan yang baik-baik. Coba misalnya, kalau misalnya ada sesuatu yang merugikan orang banyak, misalnya ada di satu lembaga ada yang korupsi. Kita yang tahu tentang masalah itu misalnya, apa kita mau atau mampu menyampaikan itu? Mencegahnya, menegurnya, atau melarangnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin di sini sangat kecil sekali. Orang-orang yang lemah itu mampu untuk menyampaikan atau mencegahnya, itu sangat jarang sekali. Justru orang-orang yang mempunyai kemampuan di dalam bidang ilmu agama, orang-orang yang mempunyai kemampuan selain dalam ilmu agama juga mempunyai kemampuan di dalam kekuasaan, mesti orang-orang inilah yang sebetulnya harus mau menyampaikan, harus mau mencegah. Yang tentu yang saya maksud ini bukan berarti main hakim sendiri, enggak. Artinya dengan prosedur-prosedur yang benar, dengan tata cara yang betul, yang sesuai dengan hukum di negara kita. Mestinya kan begitu. Bukan malah sekarang ini yang ditonjolkan, ya mohon maaf. Ada oknum-oknum yang senangnya memecah belah persatuan.
Loh, ini memang kenyataan. Mungkin mereka-mereka yang di atas tidak akan merasa bahwa sebetulnya perpecahan itu sudah terjadi di bawah. Umat-umat saling terpecah, ya. Saling memojokkan, saling menghina. Ini sebetulnya yang salah siapa? Karena kalau orang-orang awam, orang-orang yang di bawah, itu kan sebetulnya hanya sekedar ngikut saja. Kebanyakan kan seperti itu. Apalagi umat yang memang sudah percaya penuh dengan ustadznya, apa dengan kiainya, apa dengan ulamanya. Sehingga mereka teko sami'na wa ata'na. Ya toko ngikut aja gitu. Dan dampaknya luar biasa. Yang tidak sependapat di bawah makin pertengkaran makin menjadi-jadi. Dampak di dunia nyata memang tidak kelihatan. Walaupun ada beberapa hal yang pernah terjadi juga. Penolakan-penolakan pengajian misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan karena mereka tuh ngikut pada tokoh-tokohnya yang dianggap benar oleh mereka. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Saya sering berkali-kali menyampaikan, coba lihat di YouTube atau di TikTok atau di medsos yang lainnya. Coba itu perhatikan. Komen-komen yang ada di sana. Bahwa sekali-kali itu para ustadz, para kiai atau para ulama yang sukanya menganggap benar dirinya sendiri. Perhatikan coba. Kali-kali masuk ke medsos, ke YouTube atau kemana lah. Coba lihat komen-komen yang ada di sana. Itu kan saling pertengkaran tuh saling muncul di situ. Saling mencemoohkan, saling menjelek-jelekan. Ya, merasa ini benar, merasa itu salah, dan ataupun sebaliknya. Bahkan sampai dengan bahasa-bahasa yang sebetulnya tidak pantas diucapkan. Tidak pantas ditulis. Ini kan malah mengakibatkan, menunjukkan bahwa, loh, kok umat Islam itu seperti itu? Yang mestinya adalah menunjukkan akhlakul karimah. Menunjukkan budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang agung. Saling sayang menyayangi. Saling hormat menghormati. Saling toleransi. Baik di dalam internal agama maupun antar umat beragama. Apa yang ada? Banyak sekali saling memojokkan, saling memfitnah. Asal omong. Dan omongnya luar biasa. Sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Banyak sekali. Beliau-beliau ini kali-kali melihatlah akibatnya yang ada di masyarakat. Bagaimana negara kita akan maju? Bagaimana negara kita persatuannya akan makin kuat? Kalau orang-orang yang ditokohkan ini ada yang saling merasa benar sendiri. Ya marilah bersatu. Ada hal-hal yang kurang baik, ada hal-hal yang kurang sependapat. Ya gampang yang zaman sekarang itu zaman teknologi. Saling komunikasi. Dirembuk bersama.
duduk bersama. Kan enak. Dampaknya buat umat adem, saling memahami. Dimusyawarahkan mana-mana yang tidak sesuai. Kan saya yakin beliau-beliau ini yang ditokohkan itu kan pasti tahu lah. Mereka itu yang namanya tokoh ulama, kiai itu namanya Al-Quran, hadis itu mesti hafal, mesti ngelotok. Apa yang enggak diamalkan? Kan ada juga tuh firman Allah, kita yang awam saja masih ingat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddun ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amr. Dan seterusnya. Ada sesuatu hal yang tidak benar ya dimusyawarahkan loh jalannya. Dibicarakan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.